Hari ini kita punya tema kebenaran firman Allah yang sangat luar biasa dan saya percaya ini akan memberkati kita semuanya. Tema sesungguhnya itu cukup panjang ya. Ini bagaimana cara kita memandang Tuhan. Ini merupakan cara bagaimana kita juga dapat menerima dari Tuhan. Jadi cara pandang kita itulah yang akan menentukan bagaimana cara kita menerima. Cara pandangnya salah maka kita juga akan salah di dalam menerima. Tapi kalau cara pandangnya benar, ya, dalam konsep pewahyuannya kita benar, maka kita pun akan menerima begitu banyak hal yang benar yang nanti kita akan dapat nikmati, ya. Nah, di dalam temanya hari ini Bapak Ibu Saudara, karena ini panjang banget, jadi disingkat aja temanya. Iman yang besar. Nah, kalau ada iman yang besar, berarti ada iman yang kecil. Tapi jangan khawatir, iman sebesar biji sesawi pun saudara bisa pindahin apa? Gunung. Haleluya ya. Luar biasa. Jadi nggak perlu besar-besar. Tapi kalau saudara punya iman yang besar itu luar biasa. Nah, ada banyak orang berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan iman yang besar. Ya, bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan hal itu semuanya. Sehingga dengan iman yang besar itu kita akan dapat ya mengalami begitu banyak hal yang besar, bahkan mujizat yang besar tentunya, begitu ya. Jadi kita seringkali berpikir ketika kita datang ke gereja, datang sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berdoa kepada Tuhan, kita ya meminta sesuatu yang tentunya sebagaimana yang kita butuhkan dan perlukan. Dan tentunya untuk itu kita membutuhkan apa? Iman, supaya setiap doa kita, setiap kerinduan keinginan kita itu bisa terjadi. Ya, sehingga ada banyak orang seringkali mengonotasikan untuk mendapatkan iman yang besar ini dia harus melakukan sesuatu. Nah, sesuatunya inilah yang seringkali kadang-kadang membingungkan banyak orang. Karena ada orang yang berpikir kalau kamu mendapatkan iman yang besar, kamu harus ya bisa berdoa yang lebih banyak. Karena dia berpikir doa yang lebih banyak, ya, waktu yang lebih panjang begitu saudara, ya, itu akan membuat iman kita jadi lebih besar. Kalau ibadah sering-sering, yang seminggu sekali, coba tambahin. Seminggu berapa kali? Iya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kalau perlu setiap hari. Karena dia berpikir itulah yang membuat imannya bertambah besar begitu ya. Jadi ada banyak orang seringkali mengandalkan usaha dirinya untuk supaya bagaimana imannya bertambah besar. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara ya, apa yang menjadikan iman seseorang itu besar. Sehingga Tuhan berkata bahwa aku belum pernah ngelihat loh iman yang besar seperti orang ini. Nah, kita akan belajar. Siap diberkati, amin? Iya, jadi ini penting buat kita, kenapa? Karena kalau kita nanti melihat dengan cara yang keliru, maka kita akan juga melakukan dengan cara-cara yang keliru, yang tentunya juga hasilnya keliru. Ya. Dan ini akan melelahkan kehidupan kekristenan kita ke depannya. Kenapa? Karena ada banyak hal yang keliru yang kita lakukan, yang justru hal-hal itu tidak mendatangkan dampak apa-apa dalam hidup kita. Tetapi yang sesungguhnya kita akan belajar hal yang luar biasa ini. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-13 dulu, ayat yang ke-12. Ini merupakan sebuah ayat yang seringkali banyak orang bertanya, apa sih ini, tentang apa sih ini? Ya, sehingga ada banyak orang seringkali bingung dengan poin ini. Matius 13 ayat yang ke-12, silakan dibuka, dikatakan di situ. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perhatikan ayat itu Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Siapa yang enggak punya, diambil. Ini bicara soal apa? Kalau saudara punya duit, saudara ditambahin duit. Kalau saudara enggak punya duit, udah enggak punya diambil lagi. Gimana caranya ya? Jadi ini bukan bicara soal duit. Ini bukan bicara soal barang. Ini bukan berbicara soal sesuatu yang kita miliki. Yang kalau misalnya saudara punya sesuatu ditambahin, kalau saudara nggak punya sesuatu malah diambil. Lah kita nggak punya sesuatu tapi diambil. Bingung juga ya. Ini tentang apa sih? Bicara soal apa ini? Ini bicara soal keyakinan. Ini bicara soal iman. Kalau saudara punya iman, saudara akan ditambahin. Amin. Kalau saudara enggak punya iman,
akan diambil. Kalau saudara punya iman, ya, akan ditambah. Kalau saudara nggak punya iman, akan diambil. Ini sesuatu yang Bapak Saudara harus pahami ya. Sehingga dengan demikian ketika kesadaran kita dibawa dalam sebuah poin tentang keyakinan, makanya kita akan dibuat Bapak Ibu Saudara melihat hal yang berbeda dalam diri kita. Ternyata orang-orang yang ya kesehatannya diambil, ya, sukacitanya diambil, kebahagiaannya diambil gitu ya. Ternyata ini kebanyakan mereka yang tidak memiliki keyakinan. Sehingga hari-hari mereka tidak mengalami sebagaimana yang seharusnya mereka alami. Tapi kalau saudara punya iman, apa yang terjadi? Ditambahin. Amin. Iya, ini hal sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena orang punya iman di dalam konsepnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam apapun yang dia perkatakan, apapun yang dia lakukan, semuanya berdasarkan keyakinan. Sehingga orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang mereka perlukan, yang terjadi adalah dari setiap perkataannya akan keluar hal-hal sebagaimana yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Iya, misalnya Yesus melalui bilurnya sudah menyembuhkan. Jadi kalau saudara sakit, bilurnya sudah menyembuhkan. Amin. Iya, orang beriman akan mempercaya itu. Jadi kalau saudara sakit, saudara sembuh. Amin. Tapi kalau saudara nggak punya iman, saudara sakit, tambah sakit. Udah mah nggak punya kesembuhan, malah ditambahin sakitnya. Ya, tapi kalau saudara punya iman hari ini ketika saudara percaya Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya, diberkati, maka saudara dari perkataanmu juga percaya Tuhan sudah menyediakan segala yang aku perlukan. Jadi ketika kita mengalami kekurangan, kita percaya Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Jadi suami bisa ngomong sama istrinya, tenang, Tuhan sudah menyediakan. Amin. Iya, istri ngomong sama suaminya yang lagi stres, yang lagi bingung, tenang Pak, Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Jadi dengan iman ini yang tadinya kita nggak punya, jadi punya. Tiba-tiba pertolongan Tuhan terjadi. Tiba-tiba mujizat dinyatakan. Amin. Iya, tapi kalau yang nggak punya itu, ketika lagi stres, ketika lagi pusing, ya, ketika lagi kekurangan, dia nggak punya iman. Yang terjadi adalah mati gua, habis gua nih, ya kan? Aduh, sengsara gua. Udah nggak punya, stres, tambah sakit. Ditambahin lagi sesuatu yang membuat dia berbeban berat. Jadi masalahnya tambah banyak. Jadi ini yang dimaksud saudara. Ya, ketika kita mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi saudara kalau enggak punya itu akan diambil. Sukacitamu diambil. Kebenaran itu diambil. Kebahagiaan itu diambil. Penyediaan itu diambil. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita tidak miliki Bapak Ibu Saudara di sini. Dan Tuhan ingin kita mempunyai sesuatu itu. Yaitu yang namanya iman. Amin. Sehingga dengan iman ini kita akan bisa belajar, dapat melihat dan meraih segala sesuatu apa yang Allah sudah genapi dalam kehidupan kita. Ya, ini penting ya supaya kita memahami hal yang luar biasa ini. Nah, oleh sebab itu hari ini saya pastikan saudara boleh dapat mengalami pencerahan di dalam kebenaran firman Allah. Karena ini merupakan sebuah pewahyuan yang kuat yang membuat saudara akan diberkati lebih dahsyat lagi. Amin. Jadi kasih tepuk tangannya untuk Tuhan lebih dahsyat lagi ya. Haleluya. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya baca buat saudara. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama dimulai. Dikatakan di situ. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ayat yang kedua. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ayat yang ketiga. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat yang keempat. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ayat yang kelima. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Wah, ini orang Kapernaum, ya. Perwira di Kapernaum. Ternyata dia bukan orang Yahudi. Iya. Dia bukan orang Yahudi, bukan orang juga yang memiliki mungkin ya kepercayaan yang sama. Tetapi dia dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, mendengar tentang Yesus.
Dia mendengar tentang Yesus. Ya. Dia punya hamba yang setia, yang baik. Hambanya ini sakit keras. Hampir mati. Jadi dia minta tolong sama teman-teman Yahudinya. Tolong dong datang sama Yesus. Mintain tolong supaya dia mau menyembuhkan. Karena dia mendengar. Apa sih yang dia dengar perwira ini? Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Amin. Jadi dia mendengar itu. Dia mendengar itu. Ya. Lalu muncul apa? Iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Amin. Ketika saudara mendengar tentang Kristus dan karyanya yang luar biasa, tiba-tiba muncul iman dalam diri saudara. Nah, iman inilah yang membuat dia mempercayai Yesus bisa menyembuhkan. Makanya dia meminta teman-teman Yahudinya untuk tolong dong temuin ya Tuhan Yesus. Minta tolong. Ya, supaya dia mau untuk menyembuhkan hambanya. Kira-kira Tuhan Yesus mau gak? Mau dong, amin. Karena dia Tuhan yang baik, amin. Iya, dia gak pandang bulu, dia gak pandang bangsa apa, dia gak pandang siapapun, kepercayaan apapun. Yang penting orang itu datang percaya kepada Tuhan, mau minta tolong sama Tuhan, Tuhan akan tolong, amin. Iya, jadi hal ini pun terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara punya masalah persoalan, datang sama Yesus. Yesus sanggup untuk menolong, amin. Iya, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Orang-orang Yahudi ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan dia layak ditolong nih. Iya, karena biasanya kita itu kalau lagi mau minta tolong sama orang, kayaknya orang ini layak apa enggak layak gitu ya. Ditolong ini layak gitu. Kenapa? Dia ini baik banget loh orangnya. Gitu. Dia juga mendukung pelayanan. Iya. Buat ngebangun rumah ibadah juga dia mau nyumbang. Ya. Dikatakan di situ, ya dia menanggung pembangunan rumah ibadah gitu. Ya, wah luar biasa. Ini bukan orang Yahudi loh, ya. Mungkin orang ini juga punya kepercayaan yang berbeda. Tapi orang ini mau gitu loh, ya, menolong orang-orang Yahudi yang bukan sebangsanya. Ini luar biasa. Lalu ayat yang ke-6-nya dikatakan di situ, ya. Lalu Yesus apa? Pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak apa? Layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sekalipun dia orang yang murah hati, baik hati, seorang perwira, tapi dia merasa enggak layak. Amin. Iya, perwira loh, enggak layak. Iya, orang sekarang baru punya pangkat sedikit aja udah lagunya luar biasa ya kan gitu ya. Dia perwira, rasanya enggak layak. Artinya apa? Dia orang yang sangat rendah hati sekali. Aduh, saya enggak layak Tuhan. Udah Tuhan jangan usah mampir deh, iya, enggak usah datang ke rumahku. Iya. Lalu ayat yang ke-7 ini yang luar biasa. Dikatakan di situ. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Jadi dia pun ngerasa Tuhan aku juga gak layak datang sama Tuhan. Ya, karena dia merasa apa ya, banyak hal yang membuat dia tidak layak. Dia merasa melihat Tuhan tuh sangat luar biasa. Mungkin kudusnya luar biasa, kuasanya luar biasa, hebatnya luar biasa. Jadi dia ya siapa dia gitu. Ya, walaupun dia ternyata seorang perwira. Punya jabatan juga Bapak Ibu Saudara. Punya anak buah juga ya kan begitu ya. Punya ya ajudan juga begitu ya. Tapi dia memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa. Dikatakan di situ, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Dia minta sama Tuhan Yesus, Tuhan gak usah datang deh. Cukup katakan sepatah kata. Maka ya dikatakan di situ hambaku itu akan sembuh. Ayat yang ke-8. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Ya, jadi dia punya bawahan prajurit nih. Ya. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah
aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Jadi Tuhan Yesus ini kaget banget. Ini imannya luar biasa banget. Ya, gitu ya. Luar biasa banget. Dan ayat yang ke-10 dikatakan, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Dia sembuh. Luar biasa. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kenapa Tuhan Yesus berkata, ya, orang ini luar biasa. Aku belum pernah ngelihat iman sebesar ini, bahkan di antara orang Israel. Di antara orang-orang Yahudi, di mana Tuhan Yesus melayani. Justru perwira ini yang bukan orang Yahudi, ya, imannya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa sih yang mempengaruhi sehingga orang, ya, yang bukan orang Yahudi ini, yang orang yang bukan mungkin bangsa yang dipilih oleh Tuhan ini, artinya seperti itu, tapi dia memiliki iman yang seakan-akan lebih besar. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata satu patah kata aja, hambanya sembuh. Apa yang membuat hal ini terjadi? Dia bukan orang yang luar biasa, artinya aktif di gereja. Dia bukan orang juga yang mungkin melayani di gereja. Tapi dia punya iman yang seakan-akan Tuhan berkata, ini lebih besar daripada banyak orang. Apa ya yang mempengaruhi hal ini, Bapak Ibu Saudara? Perwira ini tidak meminta Yesus untuk datang ke rumahnya. Ya, ini sesuatu yang membuat Tuhan Yesus, wow, luar biasa banget ya. Karena biasanya kalau orang minta tolong, ya, dia datang ke rumahnya lalu numpangin tangan sama orang yang sakitnya. Jadi kalau nggak numpangin tangan sama orang sakit, rasanya belum puas, gitu. Ya. Suatu ketika saya ditelepon sama seorang yang punya anaknya sakit. Ya, anak saya sakit Pak, dukung dalam doa. Ya. Lalu orang berkata, iya gitu, ya, sakit apa gitu kan. Ya sakit Pak, batuk pilek, ya lagi di rumah sakit saya teleponin. Ya udah dukung dalam doa. Nanti saya mau datang, nggak usah Pak, nggak usah datang, doain aja. Anak saya pasti sembuh. Wah luar biasa ya. Kalau punya jemaat kayak gini luar biasa. Nggak bikin capek pendetanya. Haleluya ya. Jadi ya didoain dan puji Tuhan besoknya sembuh. Dia pulang ya, puji Tuhan sudah sembuh. Saya tanya gimana kabarnya? Puji Tuhan Pak, sudah sembuh. Wow, luar biasa. Ya, dia senang. Ya, dan saya pun senang ya punya jemaat yang sakit sembuh. Tapi yang luar biasanya saya nggak perlu datang. Dia percaya Tuhan mendengar doa karena doa orang benar besar kuasanya. Amin. Iya. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Kebanyakan orang kepengennya, datang dong Pak, ya tumpangin tangan biar sembuh. Nanti kalau nggak ditumpangin tangan bisa mati gitu loh. Ya. Jadi orang kadang-kadang memiliki hal yang seperti itu. Ya. Nah ini terjadi dalam kehidupan seseorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Yairus punya anak perempuan juga sama, sakit. Dan dia juga minta tolong kepada Yesus. Tetapi Yairus minta supaya Tuhan datang ke rumahnya untuk numpangin tangan. Ya, kita baca di dalam Markus pasal yang ke-5. Ya, ayat yang ke-22. Dikatakan di situ. Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Iya. Dikatakan datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan ayat yang ke-23, memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan apa? Letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Yairus seorang kepala rumah ibadat malah minta Yesus datang untuk ngeletakin tangannya kepada anaknya yang sedang sakit. Tapi beda dengan perwira ini. Dia malah enggak minta Tuhan Yesus datang. Tuhan cukup katakan sesuatu aja. Ya, maka hambaku akan
sembuh. Wow, ini yang menjadi sebuah perbedaan yang luar biasa ya. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan ini Bapak Ibu Saudara? Cara pandang. Pemahaman tentang Yesus dan karyanya yang luar biasa. Yang membuat orang ini memiliki sebuah perbedaan. Ya, cara kita memandang Yesus atau tepatnya ketika kita mendengar tentang Yesus, adakah sebuah pewahyuan yang kita miliki yang membuat kita akhirnya ya dapat memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Karena cara pandang ini Bapak Ibu Saudara akan mempengaruhi akan keberadaan kita di dalam menerima. Ketika saudara memandang Yesus, lalu mendengar tentang Yesus dan karyanya yang luar biasa, yang dia sudah selesaikan di atas kayu salib buat saudara. Lalu apa yang terjadi? Saudara percaya. Nah, ketika saudara mempercayai, ini sebenarnya tidak mempengaruhi Tuhan di dalam penerimaan sama saudara. Saudara punya iman yang besar, tidak punya iman yang besar, itu tidak mempengaruhi Tuhan. Tuhan mah Tuhan yang baik, amin. Saudara punya iman, enggak punya iman, Tuhan mah tetap sayang sama saudara. Amin. Saudara baik sama Tuhan, enggak baik sama Tuhan, Tuhan mah sayang sama saudara. Jadi kalau saudara punya iman besar atau tidak punya iman besar, itu tidak mempengaruhi Tuhan di dalam penerimaannya sama saudara. Tuhan mah tetap menerima saudara apa adanya. Amin. Tapi yang menjadi sesuatu yang harus saudara pahami. Ketika saudara memiliki pewahyuan yang besar, iman saudara besar, ini mempengaruhi kita. Di dalam menerima sesuatu dari Tuhan. Ini tidak mempengaruhi Tuhan, dia akan selalu baik. Tapi ini mempengaruhi kita, apakah kita akan menerima atau tidak sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Karena kenyataannya melalui karya Kristus di mana Yesus mati di atas kayu salib, dia sesungguhnya sudah menanggung segala sesuatu yang harus kita tanggung. Dia sudah membayar segala sesuatu yang harus kita bayar. Bahkan yang lebih dahsyat melalui kematiannya, dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi yang harus kita pahami adalah Tuhan sebenarnya sudah menyediakan segala sesuatu yang saudara perlukan. Ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya persoalan, ketika engkau dalam menghadapi situasi tertentu, apapun itu Tuhan sudah menyediakan segala yang engkau perlukan. Kalau engkau butuh jalan keluar, Tuhan sudah menyediakan. Amin. Kalau engkau butuh mujizat kesembuhan, Tuhan sudah menyediakan karena bilurnya sudah menanggung segala sakit penyakit kita. Sehingga ketika seorang percaya bahwa Yesus sudah menanggung segala penyakitnya, dia disembuhkan. Amin. Karena Tuhan sudah menanggungnya. Jadi ketika kita memiliki pewahyuan tentang Tuhan yang luar biasa ini, cara pandang kita berbeda tentang Tuhan yang luar biasa ini, yang terjadi adalah ini mempengaruhi penerimaan kita akan apa yang Tuhan sudah sediakan. Semakin engkau mempercayai Tuhan, semakin engkau menangkap apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara, yang terjadi saudara akan dapat menerima segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Kalau saudara membutuhkan pemulihan, Tuhan sudah sediakan buat saudara. Saudara pasti dipulihkan. Amin. Kalau saudara membutuhkan kesembuhan, Tuhan sudah menyediakan. Saudara pasti disembuhkan. Amin. Kalau saudara membutuhkan jalan keluar, Tuhan sudah melakukannya buat saudara. Sehingga saudara boleh melihat begitu banyak jalan yang Tuhan bukakan buat saudara. Sehingga saudara akan mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Dan ini semuanya dibutuhkan yang namanya iman. Dan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Amin. Sehingga ini yang harusnya kita pahami. Bukan ketika saudara melakukan sesuatu cara sehingga imanmu muncul. No, saudara. Kita mau datang ke gereja nih ya, kebaktiannya biar yang luar biasa begitu ya. Gitu supaya muncul iman. No, iman enggak muncul ketika saudara ya sedang melakukan sebuah ibadah, tapi iman muncul ketika saudara mendengar, menangkap sebuah pewahyuan tentang Yesus. Amin. Setelah itu ibadah berdampak dalam hidup saudara. Amin. Pujian penyembahan akan saudara lakukan dengan penuh
sukacita. Karena bukan lagi sebagai sesuatu yang memaksa saudara. Tetapi sebagai sebuah apa? Ucapan syukur. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang engkau sudah lakukan. Amin. Dengan sebuah pengertian yang luar biasa. Tapi bukan lagi karena disuruh-suruh. Ayo kalau memuji Tuhan itu, oh tangannya diangkat-angkat, oh ya gitu sambil loncat-loncat dikit, oh ya. Supaya Tuhan sayang sama saudara. Enggak gitu saudara. Tapi karena engkau merasakan begitu baiknya Tuhan, maka engkau akan menyanyinya dengan penuh sukacita. Amin. Itu yang harusnya saudara rasa dalam diri saudara. Sehingga saudara lakukan itu bukan karena disuruh. Bukan ngelihat tetangga, tetangga semangat, gue semangat juga gitu. Enggak saudara, ya. Itu tidak ada gunanya. Gitu. Tetapi yang berguna adalah ketika engkau menyadari betapa Tuhan mengasihi saudara. Apalagi ketika saudara menemukan sebuah solusi yang luar biasa. Sebuah pertolongan yang luar biasa. Di mana saudara mengalami begitu banyak masalah, pergumulan. Dan tiba-tiba mujizat terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Wow, mungkin saudara akan memuji Tuhannya. Kalau bisa loncat-loncat karena sukacita. Amin. Daud ketika mengalami itu, dia nari-nari. Maka dikatakan seperti orang gila narinya. Kenapa? Karena saking sukacitanya. Wow, luar biasa ya. Mungkin kalau lagi di kampung saudara menemukan sesuatu yang tadi, aduh saya berduka nih anak saya gini ngalamin ini. Tiba-tiba ngedengar anaknya ternyata selamat. Wah ternyata dia hidup, ternyata dia begini. Apa yang terjadi? Loncat orang di kampung. Ngapain tuh loncat-loncat itu? Ya, gitu. Karena dia sukacita. Karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia lakukan bukan karena terpaksa. Nah sayangnya di gereja ada banyak orang beribadah karena terpaksa. Nyanyi karena terpaksa. Jadi akhirnya mereka juga mengalami sebuah keberadaan yang tidak mendatangkan sukacita. Ya, hal-hal seperti ini yang harusnya kita pahami. Cara kita memandang Yesus atau tepatnya pewahyuan yang kita miliki tentang Tuhan memang tidak akan mempengaruhi Tuhan, tapi itu akan mempengaruhi kita untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Iya. Mempengaruhi penerimaan kita akan apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Mempengaruhi cara kita di dalam menerimanya. Mempengaruhi kita di dalam ibadah, Bapak Ibu Saudara. Mempengaruhi saudara di dalam berdoa. Ya. Saudara berdoa enggak lagi. Ini katanya berdoa 2 jam nanti Tuhan sayang sama kita. Kalau nggak 2 jam nggak sayang nih sama kita ya. Akhirnya saudara berdoa 2 jam ya kan begitu ya. Dengan lelahnya, dengan capeknya gitu. Saudara melakukan itu bukan karena terpaksa harusnya. Amin. Amin. Iya, tapi saudara harusnya melakukan itu dengan sukacita. Karena saudara menyadari Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa. Jadi kita ini akan mempengaruhi cara kita saudara. Datang ibadah pun datang dengan ucapan syukur. Wah seneng, nungguin jemputan, mana ini jemputan. Iya kan gitu, saking senengnya. Tapi kalau yang terpaksa, jemputan datang, lewat pak, lewat ya kan gitu. muter dulu ya kan gitu. Belum siap katanya gitu. Nungguin terlambat, nungguin supirnya lupa, pas udah lupa ya puji Tuhan, lupa ya kan begitu ya, jadi nggak ibadah hari ini ya. Ini sesuatu yang berbeda saudara. Makanya ada banyak orang ketika belum mengenal Tuhan dengan benar, mereka ibadah itu mereka lakukan bukan karena sukacita, kayak terpaksa banget gitu loh. Ya. Nah ini beda banget gitu. Nah perwira ini tidak meminta Yesus untuk datang ke rumahnya. Kenapa saudara? Dia bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Dia mempercayai yang orang lain tidak bisa percayai. Bahwa ketika Yesus ngomong aja sesuatu pasti terjadi. Mungkin kita berpikir, wah masa begitu sih? Iya, tapi orang ini bisa melihat. Amin. Amin. Iya, ketika engkau mempercayai Yesusmu luar biasa. Maka engkau percaya Tuhan, aku percaya. Penyertaanmu luar biasa. Kenapa saudara berdoa? Karena percaya, Tuhan aku percaya anak-anakku Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati. Amin. Kalau saudara nggak percaya saudara, ya ngapain berdoa? Dan yang lebih dahsyat, doa orang benar besar kuasanya. Jadi intinya ketika engkau berdoa, ini harusnya karena engkau percaya, bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Jadi ketika saudara lagi berdoa, orang lain mungkin ngeliat, ngapain sih berdoa? Padahal saudara melihat hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong anak saya.
Ya, saya tidak bisa menyertai dia, saya tidak bisa melindungi dia, Tuhan bisa menyertai dia. Amin. Sehingga ketika pagi hari kita duduk, kita berdoa, Tuhan aku percaya Engkau yang menyertai anak-anakku. Amin. Sehingga masa depan mereka penuh dengan harapan, berhasil, beruntung, diberkati Tuhan. Amin. Iya, pas anaknya teh bandel banget Bapak Ibu Saudara. Saudara mungkin ngerasa, saya teh bandel banget nih. Tapi saudara percaya anakmu ini bisa apa? Berubah karena Allah sanggup untuk ngerubah anak kita. Amin. Makanya saudara tetap berdoa. Kalau saudara nggak percaya, udah percuma bandel banget katanya begitu ya kan gitu. Ya, nggak bakal berubah juga, didoain juga gitu. Karena saudara nggak percaya. Tapi kalau saudara bisa melihat sesuatu yang orang tidak lihat, percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahnya, apa yang terjadi? Saudara akan terus berdoa. Karena ada waktunya Tuhan sanggup untuk mengubah hidupnya. Amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi yang harusnya kita percayai saat ini, ayo bagaimana caranya engkau memandang Tuhan. Cara engkau memandang Tuhan itu akan mempengaruhi cara engkau menerima. Kalau engkau memandang Tuhan itu sepele, kayaknya ya biasa aja lah. Kayaknya gak bakal terjadi apa-apalah. Makanya juga saudara tidak menerima apa-apa. Tapi kalau engkau mempercayai dengan sungguh bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, bahkan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, maka engkau akan seperti perwira ini. Cukup Tuhan ngomong sesuatu aja, sepatah kata aja. Saya percaya sesuatu terjadi. Amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang membuat Tuhan juga heran. Wow, iman sebesar ini belum pernah dia lihat. Ya, bahkan di antara orang-orang Yahudi nggak pernah ada ini. Iman yang gedenya kayak gini. Iya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita bandingkan dengan Yairus sebagai kepala rumah ibadat yang sering ada di gereja, mungkin setiap saat ada di situ, tapi ya kan begitu, dia imannya tidak sebesar perwira ini. Ini penting buat kita pahami Bapak Ibu Saudara. Iya. Cara pandang seseorang akan mempengaruhi bagaimana dia dapat bertindak, bagaimana dia dapat menerima. Jadi perwira ini bukanlah orang Yahudi yang mungkin nggak ngerti tentang Tuhan. Ya, beda sama Yairus, kepala rumah ibadah, belajar tentang Tuhan, apal ayat-ayat. Ya, Efesus 2 ayat yang 8 apal, ya kan begitu ya. Lalu apalagi Bapak Saudara, ayat emasnya apal semua gitu. Tapi dikatakan di sini dia tidak memiliki pewahyuan yang besar tentang Yesus. Pewahyuan yang lebih besar ya, yang harusnya dimiliki oleh dia, itu tidak dimiliki. Bahkan seorang perwira yang bukan orang Yahudi, yang bukan orang yang mungkin biasa ada di gereja mungkin Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, justru imannya lebih besar. Jadi saudara hari-hari ini ya nggak usah minder. Amin. Amin. Iya, saudara mungkin nggak banyak hafal firman Allah, tapi ketika engkau mendengar tentang Yesus, mungkin engkau lebih percaya daripada orang yang hafal firman Allah. Jadi jangan minder. Senggol kiri kanan saudara, nggak usah minder. Percaya Yesus saja, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, amin. Iya. Bukan berarti di sini saudara nggak boleh sekolah teologi, amin. Iya. Tapi sekarang kita mulai memandang dengan cara berbeda. Iya. Supaya saudara paham. Jadi ketika saya ambil kesimpulan ini, besarnya iman seseorang ternyata tidak dipengaruhi oleh apapun selain menangkap pewahyuan tentang Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jabatan, hamba Tuhan, ya, penginjil gitu ya, pastor, itu tidak mempengaruhi besarnya iman. Saudara orang biasa, besarnya iman bisa lebih luar biasa. Ketika engkau memiliki pewahyuan tentang Yesusnya luar biasa. Ya, ini luar biasa ya. Jadi kedekatan saudara pun mungkin, ya, mungkin suruh wah ini orang mah luar biasa nih, seminggu tuh ya di gereja tiap hari ya nongkrongnya kan gitu ya, doa terus begitu kan ya. Nah ini celang cepun ya kan begitu ya, seminggu sekali, sebulan sekali kadang-kadang. Tapi kok bisa lebih luar biasa gitu. Ini saudara yang harus kita pahami. Bukan berarti saudara nanti setelah itu datangnya sebulan sekali, amin. Iya, karena ketika saudara ditolong Tuhan, saudara nggak tahan, akan datang sama
Tuhan. Seminggu sekali kurang. Pak Cepi kebaktiannya kok cuma seminggu sekali. Iya kan begitu. Tambahin dong. Iya kan gitu. Kangen datang lagi. Amin. Iya, kalau kangen datang lagi, datang aja ke Cikarang. Amin. Iya, gampang kita ketemu lalu ngobrol ya. Ya. Jadi kedekatan secara fisik juga mungkin itu membuat orang rasanya wah luar biasa nih. Ternyata enggak juga. Kebersamaan saudara bersama dengan orang-orang yang luar biasa mungkin. Wah ini orang hamba-hamba Tuhan luar biasa. Oh dekat sama dia biar ketularan gitu kan ya. Imannya gitu. Enggak juga saudara. Ya, enggak juga. Mungkin saudara ada di jemaat yang wah jemaatnya luar biasa. Ribuan jemaatnya. Kalau pujian penyembahan merinding ya kan gitu. Jangan khawatir kalau mau merinding datang ke kuburan malam-malam. Merinding juga saudara ya kan gitu ya. Haleluya ya. Jadi merinding nggak merinding bukan standar Tuhan hadir apa nggak hadir. Amin. Iya nggak mempengaruhi gitu ya. Mungkin saudara ada di tempat yang luar biasa itu. Itu juga tidak membuat kita Bapak Ibu Saudara memiliki hal-hal yang luar biasa. Kecuali saudara memiliki pewahyuan yang benar tentang Yesus. Percaya Yesus. Dia Allah yang sanggup menyelamatkan hidup saudara. Amin. Jadi ini penting buat kita. Ya, besarnya pewahyuan di mana kita menangkap tentang Tuhan dan karyanya yang luar biasa. Ini membuat kita sadar ya, oh Tuhan itu sudah lakukan ini ya dalam hidup kita. Dia datang dalam dunia penuh sengsara ini, babak belur penuh bilur supaya kita diselamatkan. Oh dia udah dipermalukan, diludahi, dipecut, dilemparin batu ya kan. Waduh sampai kayaknya matinya disalib gini. Ternyata dia nanggung kutuk kita, nanggung penderitaan kita. Kita yang harusnya ada di situ, ditukar dia yang ada di situ. Kita yang harusnya mati, sekarang kita hidup karena dia menanggung kematian kita. Amin. Jadi saudara ditukar. Nah pewahyuan ini yang harusnya saudara miliki. Sehingga Tuhan berkata aku udah nanggung bilurnya kamu nih. Jadi dengan bilurku ini kamu sembuh loh. Gitu. Lalu kita percaya. Amin. Yes Tuhan. Aku percaya bilurmu sudah menanggung segala sakit penyakitku. Amin. Sehingga perkataan mulutmu ketika engkau percaya itu menjadi berbeda. Ketika orang yang tidak percaya kalau lagi sakit, aduh mati gua nih, aduh mati gua. Penyakit gua berat banget ini ya, kayaknya gak bakal sembuh nih. Tapi dengan orang yang percaya beda saudara. Bilur Yesus sudah menyembuhkan, amin. Aku pasti disembuhkan, amin. Aku pasti disembuhkan. Mulutnya mengatakan hal-hal yang berbeda, karena dia percaya hal-hal yang berbeda. Jadi kenapa anak-anak Tuhan kadang-kadang suka nyanyi puji Tuhan, walaupun masalahnya banyak karena dia percaya. Ya, Tuhan Allah sanggup untuk menyelamatkan hidupnya. Amin. Walaupun masalahnya berat, masalahnya pergumulan luar biasa, dia percaya Tuhan luar biasa. Biarpun tokonya sepi, tetap puji Tuhan. Bukan supaya tokonya rame, tapi karena dia percaya Tuhan sudah menyediakan segala yang dia perlukan. Amin. Sehingga tiba-tiba tokonya jadi rame, itu bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena kita percaya Tuhan baik dan dia sudah menyediakan. Amin. Ini penting untuk kita bisa pahami. Jadi ketika kita menghadapi keberadaan hidup ini, penuh masalah, penuh sakit penyakit, penuh pergumulan, kita akan dapat dipenuhi dengan damai. Tetap tenang. Karena kita punya Tuhan yang tidak akan pernah tinggal di diam. Amin. Orang perwira yang bukan orang Yahudi aja, yang bukan orang percaya aja, yang tiba-tiba sekarang jadi orang percaya aja ditolong. Apalagi kita yang setiap minggu datang ibadah. Tuhan pasti akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi ini penting buat kita. Ya, supaya kesadaran ini harus ada dalam diri kita. Supaya kita harus datang kepada Tuhan bukan dengan sebuah keadaan apapun, tapi mau belajar mendengar. Jadi gunanya orang datang ke gereja adalah mendengar. Ya, mendengar tentang Yesus dan karyanya. Sehingga muncul iman. Roma 10:17 berkata apa? Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Inilah gunanya kita mendengar firman. Inilah gunanya kita datang ke gereja. Ya, salah satunya adalah mendengar tentang Kristus. Bukan mendengar tentang hal-hal yang lainnya. Motivasi mungkin diperlukan. Tapi itu bukan bicara soal Yesus. Yang kita butuhkan adalah kisah tentang Yesus dan karyanya yang luar biasa. Sehingga ini akan membuat kita hari-hari ini boleh dapat mengalami Tuhan yang luar biasa. Terakhir, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Ini ayat emas buat kita semua. Ya, dikatakan di situ, ya Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8.
Sebab karena apa? Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh karena anugerah kamu diselamatkan. Jadi saudara selamat karena anugerah. Itu bukan hasil usaha saudara. Itu pemberian siapa? Pemberian Allah. Amin. Nggak bisa diusahain sama saudara. Itu pemberian Allah. Kasih karunia bicara soal Yesus yang sudah datang dalam keberadaan dunia ini menebus segala dosa dan kesalahan saudara. Sehingga saudara hari ini ketika percaya Tuhan, aku percaya engkau datang, engkau mati dari saya untuk nebus dosa saya. Amin. Sehingga hari ini aku percaya Tuhan itu adalah anugerah buat saya. Jadi kalau saudara hari ini menerima Tuhan, itu adalah anugerah. Ya. Jadi dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kata itu, ini bicara soal apa? Orang bisa berkata ini tentang kasih karunia. Tapi juga ini bisa berkata tentang iman. Oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Jadi iman itu adalah pemberian Allah. Amin. Saudara kalau mau punya iman, nggak bisa beli di toko yang namanya toko iman. Nggak bisa saudara. Ada juga tokonya namanya si iman. Ya begitu ya. Tapi kalau saudara mau beli iman nggak bisa. Saudara mau usahain kayak apapun tidak bisa. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran tentang siapa? Yesus. Jadi kalau saudara ngedengar bukan tentang Kristus. Ya, tentang firman-Nya. Yang muncul bukan iman saudara. Karena iman hanya timbul ketika kita mendengar tentang Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran tentang firman Kristus. Amin. Dan ini adalah pemberian Allah. Wow, luar biasa ya. Ini pemberian Allah. Yang membuat saudara bisa percaya kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau datang ke gereja dan percaya kepada Kristus, engkau punya iman itu karena Allah yang menganugerahkan sama saudara. Ketika saudara mendengar tentang Yesus, tiba-tiba muncul iman. Aduh Tuhan terima kasih ya. Saya ini kepengen datang sama Tuhan, nyembah Tuhan. Itu Tuhan sedang bekerja menaruhkan iman itu dalam hidup saudara. Amin. Ya, sehingga datang ke gereja bukan lagi untuk urusan apapun. Saya kepengen ketemu Tuhan, menikmati Tuhan. Berarti saudara menerima anugerah. Dan biarlah itu yang membuat saudara menikmati begitu banyak hal hari-hari ini. Sehingga dengan demikian ini akan membuat saudara menjadi hal yang luar biasa. Jadi ternyata untuk memperoleh iman yang besar itu bukan dengan cara apapun. Ada orang berpikir kalau misalnya saya mau mempercayai lebih banyak lagi, wah saya harus melakukan sesuatu lebih banyak lagi. Ya, sampai ada orang-orang itu sampai melakukan hal-hal yang kayaknya tuh aneh-aneh saudara. Ya, mungkin kita harus berdoa di bawah pohon asem yang rada angker sedikit ya kan begitu ya. Biar imannya muncul. Yang lain lagi mungkin harus apa? Di kuburan yang penuh dengan apa? Ya orang-orang kudus ini ya. Supaya saya imannya lebih besar lagi. Mungkin yang lain lagi ya begitu. Sambil ya buka baju nyelam di sungai gitu kan semalam-malaman gitu. Supaya dia mendapatkan lebih lagi, ya dapat lebih lagi, lintah nempel Bapak Saudara di badannya ya, gitu ya. Mungkin kita akan melakukan begitu banyak hal dengan cara-cara banyak hal supaya punya iman yang besar. Tapi ternyata iman yang besar itu timbul dari cara pandang kita menangkap sebuah pewahyuan yang daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Sehingga inilah yang membuat saudara ya memiliki iman. Dan iman ini menjadi sesuatu yang luar biasa ketika engkau mendapat pewahyuan yang luar biasa. Semakin engkau mendapat pewahyuan tentang Tuhan yang luar biasa, semakin imanmu luar biasa. Sehingga engkau menghadapi tantangan masalah apapun, saudara dipenuhi dengan damai sejahtera, ketenangan, keyakinan, Allahku sanggup melakukan segala perkara. Tenang, Tuhan sanggup melakukannya. Tenang, Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi hal-hal dahsyat datang tiba-tiba. Kok bisa ya? Kamu menghadapi masalah ini kok tenang-tenang aja ya? Iya, karena kita yakin Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Kita bisa meyakini dengan benar.
Nah itu di perjanjian baru Tuhan bisa melihat hal itu. Di perjanjian lama sama. Musa mendapat sebuah pewahyuan ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tiba-tiba di tengah jalan di padang gurun itu banyak ular beludak yang lagi apa? Matokin jemaatnya. Ya. Ular-ular ini muncul karena ada begitu banyak hal yang salah yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Akhirnya ular-ular ini datang, ya, ular-ular tedung namanya begitu saudara, berbisa sangat luar biasa, matok ya orang-orang ini. Sehingga jemaat pada waktu itu dipatokin sama ular ini. Banyak yang mati. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu petunjuk. Lalu Tuhan berkata apa? Buat ular tedung dari tembaga, lalu pasang di tongkat, naikkan ke atas. Barang siapa yang melihat ular tedung itu, dia akan sembuh. Diangkat, dibuat sama Musa, dibuat itu ular tembaganya. Diangkat gitu. Jadi ayo siapa yang kepatok ular, lihat ular tedung ini. Mereka sembuh. Yang ngelihat, yang percaya. Yang gak percaya, Allah masa sih ngelihat ular tedung aja, sembuh. Udah cari dukun aja lah, ya kan gitu. Ayo cari tabib aja lah gitu. Ngapain ngelihat ular tedung ini, ya kan begitu. Masa bisa sembuh gara-gara ngelihat doang. Banyak saudara yang percaya Yesus disalib, dia selamat. Amin. Tapi kira-kira banyak yang percaya? Sedikit. Banyak kan enggak percaya. Masa orang mati disalib bisa nyelamatin, ya kan begitu ya. Ngapain, ya kan begitu. Noleh ke yang lain saudara. Dia cari cara yang lain. Padahal justru inilah yang sudah menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Amin. Ini sesuatu, Musa mendapat pewahyuan. Ayo lakukan ini. Supaya mereka sembuh. Tapi banyak yang tidak percaya. Tapi yang percaya mereka sembuh. Wow, luar biasa ya. Jadi ini penting buat kita pahami. Nah, ular tedung yang dinaikkan ini berbicara gambaran tentang Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Barang siapa percaya tidak akan binasa. Amin. Lalu orang lain berkata begini, masa Tuhan Yesus gambarannya ular tedung Pak, ya kan gitu, yang beracun, berbisa begini, ya kan gitu. Masa Tuhan gambarannya begitu? Tahukah saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, naik ke kayu salib, itu dia udah nggak kudus lagi. Dia memikul dosa, banyak dosa dipikul semua di situ. Dia kotor. Nanggung dosa seluruh umat manusia ditaruh di situ saudara. Makanya gambarannya seperti apa? Ular berbisa, beracun. Iya, banyak hal yang jahat di situ. Ditaruhkan ke tubuhnya. Sehingga dia di situ kotor. Surga tidak menerima, bumi tidak menerima. Dia mati terkutuk. Kenapa? Karena nanggung saudara. Amin. Iya, sehingga saudara hari ini yang harusnya dikutuk, saudara diselamatkan. Wow, itulah Tuhan kita yang luar biasa. Inilah Yesus kita. Ya, ini penting buat kita. Jadi Yesus mati disalib, ya, itu karena kita. Amin. Nah, Musa itu dia tarik itu tembaga. Orang itu yang melihat selamat. Setelah itu, ya, perlu nggak itu tembaga, ular tembaga itu ditaruh di situ lalu disembah-sembah? Perlu nggak? Perlu nggak kira-kira? Banyak sekarang orang Kristen kan naruh salib gitu. Ya kan gitu ya. Perlu gak gitu kira-kira? Enggak perlu. Amin. Amin. Kalau saudara punya kalung salib mah oke. Amin. Iya, itu tanda orang Kristen doang. Amin. Iya, bukan untuk disembah. Amin. Tapi ada orang-orang yang nyembah salibnya, patungnya dipajang gede-gede begitu. Yang ngapain juga gitu loh Bapak Saudara. Enggak perlu. Tapi ketika zamannya itu apa yang terjadi? Patung tembaga itu yang tadinya memang kalau orang ngelihat itu bisa sembuh. Wah itu kan luar biasa. Akhirnya orang berbondong-bondong datang ke bawah patung tembaga itu. Lalu apa? Kasih korban di situ. Karena mereka pikir ini luar biasa. Padahal tidak seharusnya. Amin. Karena kita harusnya memandang Allah yang luar biasa.
Ya, jadi kalau saudara lagi ke Israel, ke Gunung Nebo, itu ada tuh patungnya. Tapi apakah itu patung Musa yang dulu? Enggak, karena patung yang dulu udah dimusnahin pada waktu zaman Hizkia, Bapak Ibu Saudara. Iya. Jadi ini penting buat kita, ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Ya. Enggak boleh juga setelah itu, ya salibnya disembah gitu. Enggak juga, Saudara. Kita harus memandang Yesusnya, karena sekarang dia bukan lagi ada di salib. Ada di mana? Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Iya. Dan dia mencurahkan Roh Kudusnya. Untuk apa? Tinggal di mana? Bukan tinggal di salib juga gitu ya. Bukan tinggal di gedung juga. Tinggal di mana? Tinggal di hati saudara. Amin. Amin. Iya. Jadi dia ya nggak jauh dari saudara. Dia ada di sini nih. Lebih dekat dari baju saudara. Ada di sini. Amin. Amin. Iya, jadi ini penting buat kita. Nah, coba perhatikan ya. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Sorry, iya. Ayatnya yang ke berapa ini? Yang pertama dimulai. Terakhir ya. Ini kisahnya nih, iya. Supaya saudara paham di sini ya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi Raja. Hizkia. Ayat yang kedua. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ayat yang ketiga. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ayat yang keempat. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Dan yang meremukan tugu-tugu berhala. Dan yang menebang tiang-tiang berhala. Dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu. Yang namanya disebut Nehustan. Jadi dulu orang-orang disuruh ngeliat supaya yang dipatuk ular sembuh. Tapi setelah itu jangan lagi disembah. Amin. Yesus mati di salib. Iya, menebus dosa saudara. Tapi saudara juga nggak boleh nyembah apa? Iya gitu saudara, amin. Iya kita harus tetap menyembah kepada Yesusnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, amin. Yang sekarang dia ada di mana? Dia ada di hati saudara, amin. Amin saudara, dia ada di hati saudara. Jadi saudara enggak perlu lagi fokus dengan hal-hal yang lainnya. Apalagi dengan patung-patung, apalagi dengan tanda-tanda yang membuat saudara berpikir, waduh ya kan begitu. Sampai ada orang lalu di mobilnya ditaruhin itu salib saudara, ya kan begitu. Kalau salibnya itu lupa, ketinggalan. Waduh kemana nih salibnya ya? Waduh jangan pergi dulu nih, takut masalah nih. Ya dia harus ada salibnya. Nah ini masalah. Karena dia percaya bahwa ternyata salib itu yang bawa berkat. Bukan. Yang membawa berkat adalah karya Kristusnya. Amin. Iya, jadi kalau saudara punya tanda salib, punya kalung salib, it's okay. Itu karena tanda saudara sayang sama Tuhan yang sudah mati buat saudara. Tapi itu bukan untuk disembah, amin. Iya, bukan, aduh Tuhan ada di sini, Tuhan terima kasih aja, gitu. Ya enggak lah, Tuhan enggak ada di sini, saudara. Dia ada di mana? Di hati saudara, amin. Iya, makanya dia itu saudara ya, enggak harus diapain sama saudara. Dia enggak kepengen juga dicintai sama saudara, enggak kepengen juga. Dia hanya kepengen dipercaya sama saudara, amin, amin. Iya, dia hanya kepengen dipercaya sama saudara. Jadi ketika saudara percaya, dia hadir dalam hidup saudara. Wow, luar biasa. Izinkan Tuhan saja yang mencintai saudara. Amin. Cinta manusia mah terbatas. Cinta Tuhan tidak terbatas. Amin. Makanya saudara disebut orang percaya, bukan orang pecinta. Ya kan begitu ya. Karena Tuhan gak kepengen saudara ya mencintai Tuhan lebih sungguh lagi dan lain sebagainya. Tenang. Tuhan yang sudah mencintai saudara lebih sungguh lagi. Amin. Jadi saudara tinggal percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mencintai saya. Amin. Jadi kalau saudara mau menikah katanya cari orang yang mencintai saudara. Daripada saudara yang mencintai orang itu. Iya, karena saudara gak bakal ditinggalin. Amin. Iya dong. Haleluya ya. Bersyukurlah kalau saudara punya pasangan yang mencintai kita. Karena saudara gak bakal ditinggal. Amin. Amin. Iya, jadi hari ini saudara mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Di mana ternyata pewahyuan tentang pengenalanmu akan Kristus itu yang menjadikan saudara memiliki iman yang
yang besar. Itu bukan karena doa puasamu, itu bukan karena banyaknya jam doamu, itu bukan banyaknya ibadahmu, tapi karena engkau menangkap pewahyuan yang besar yang daripada Tuhan. Amin. Dampak dari pengenalanmu akan Tuhan, inilah yang membuat engkau berdoa lebih lama lagi. Ibadah lebih rajin lagi. Ya, pelayanan lebih luar biasa lagi. Amin. Karena itu semuanya timbul dari rasa cinta Tuhan yang kau rasakan dalam hidupmu. Ini semuanya karena muncul karena kepercayaanmu terhadap karya Kristus yang luar biasa. Yang sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi hari ini pastikan Bapak Ibu Saudara, engkau akan mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, katakan kamu pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa ya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa.